Halo teman, jumpa lagi. Ini saya mau mereview raket yang tampilan luarnya aja nih, kesannya aja tuh udah sangar teman-teman. Udah kesannya itu raketnya tuh kayaknya garang banget nih raketnya gitu ya. Jadi kayak kesannya emang udah cocok untuk pemain yang suka attack banget nih, udah suka yang menyerang banget, yang agresif nih raketnya. Ya, ini raketnya juga belum lama ini, maksudnya baru launching juga nih raketnya nih temen. Jadi baru bulan-bulan kemarin lah kayaknya baru launching. Jadi ini masih produk baru 2023 ya. Ini kayaknya penyempurnaan juga dari raket-raket yang sebelumnya. Nah, ini raketnya dari brand Mizuno nih temen. Mizuno tipenya GPX 10.3. Nah, ini raketnya seperti ini temen. Nah, ini temen bisa lihat. Kalau menurut saya ini raketnya modelnya ini keren banget temen. Emang modelnya ini tipenya ya sangar seperti saya bilang ya. Tapi ini perpaduan warnanya ini memang cakep temen. Jadi tuh sangar tapi cakep, keren gitu. Ini perpaduan warnanya nih ada, ini kalau ya tulisan JPX ini ada chrome ya, mengkilat. Terus ini bagian sininya warnanya doff. Terus bagian sininya ini ada mengkilat gitu. Kayak mengkilat. Terus dalamnya kayak ada jaring-jaring gitu. Jadi cakep gitu, kayak ya bukan kayak apa nih bilang woven nih, enggak juga, kayak model ada jaring-jaring itu, cakep gitu model variasinya. Terus ini ada kombinasi juga nih warna ini temen nih, cakep nih, jadi bikin tambah bagus lagi nih. Jadi kombinasi warna apa namanya nih, tembaga ya, warna chopper nih. Jadi kayaknya lebih cakep lagi variasinya sampai ke saf-safnya nih modelnya gitu. Ya memang Mizuno kalau bikin variasi emang nggak aneh ya, dia kalau bikin desain emang bagus gitu. Ya gitu aja ya teman, nih saya review ya dari bagian atas ya raketnya. Nah, ini raketnya, frame-nya ini standar ya teman-teman ya, standar, tidak oversize dan tidak kecil. Maksud kecil itu yang frame yang compact ya, jadi seperti itu. Terus ini tampilan dari depannya nih seperti ini teman. Ini modelnya nih hexagram nih teman nih, hexagram yang model miring tuh teman, yang hexagon gitu ya. Yang kayak 3D. Nah, ini kayak gini terus ke sini. Nah, ini bagian segini sedikit ada berubah ke aerobox sedikit. Nah, ini tapi kecil ya itu ya. Terus ke sini. Nah, ini bagian atas ininya nih kayak mirip-mirip kayak itu teman, kayak turbo charging ya. Ya, ini mirip-mirip, terus turun ke sini sama aja, balik lagi ke frame-nya ya hexagon gitu ya. Sini. Nah, ini bagian sininya nih, kalau bagian sininya sih dia standar slimnya ya. Slimnya standar bagian sininya. Nah, itu. Terus ini saya pakai senarnya nih teman-teman nih ya. Saya pakai senarnya yang high-end juga nih, tipe Mizuno yang masih made in Jepang ya, yang tipenya M Smooth 65R ya. Itu tarikannya saya pakai tarikan di 27, mainnya crossnya di 29 lbs. Nah, ini suaranya saya kasih dengar teman sedikit ya, biar teman bisa tahu nih suaranya nih. Kayak gini suaranya nih. Tuh suaranya ngentring teman-teman, ngentring. Kalau mungkin kalau teman bisa dengar langsung ya, ini ngentring banget suaranya temen. Ini bagus, memang bahan frame-nya juga bagus ya. Jadi memang ya seperti itulah untuk senarnya ya. Nah, ini grometnya masih di 76 gromet. Bukan masih sih, emang 76 gromet ya, 76 gromet. Terus ininya modelnya U. Terus apalagi ya, ini saya bacakan aja ya, ini tulisan-tulisannya ya. Ini tulisan-tulisan di raketnya. Nah, ini tulisannya bagian atasnya ini ada tulisan Mizuno. Terus bagian bawahnya lagi ada tulisan High Form System. Tujuannya itu memperkuat struktur frame serta menyerap getaran sehingga meningkatkan power dan akurasi. Terus ada tulisan Aero Hexagram, ada tulisan juga Duplex Design. Maksudnya itu kombinasi struktural box frame dan Aero Hexagram, di mana inti frame berbentuk kotak sehingga struktur lebih kuat dan bagian luar frame berbentuk meruncing sehingga teknologi membentuk frame yang lebih kuat dan aerodinamis. Terus ada juga tulisan Zilon Reinforce. Jadi ini yang dipakai untuk rompi anti peluru juga, dipakai juga motor sport kelas dunia. Tujuannya itu jadi shaftnya ini bisa ringan, kuat dan padat gitu ya. Nah, ini kita turun lagi ke bagian T-nya ya. T-nya ini modelnya polos teman-teman. Kan Mizuno suka ada gitu ya. Jadi dia logonya di shaftnya. Jadi ini polos. Nanti saya kasih lihat gambar T-nya ya. Nah, terus ini turun lagi ke bagian shaftnya. Bagian shaftnya ini ada tulisan GPX, terus ada tulisan bagian sampingnya ini Jepang HMG T46. Jadi raket ini sudah berbahan Jepang HMG T46, bahan yang saat ini paling tinggi ya teman-teman, paling bagus ya. Terus ini tulisan lagi beratnya 4U, terus ininya 4U5 maksudnya G5, terus ini flagnya stiff,
Terus ini ada tulisan maksimum tensinya di 30 lbs. Terus ada tulisan, nah ini maksimum balance point-nya ini dia posisinya udah paling ujung nih, di head heavy ya, posisi paling ujung. Nah, terus ada tulisan lagi ini GPX, kombinasi variasi GPX-nya juga beda lagi, kiri maksudnya seberang sama seberang itu bagus modelnya gitu ya. GPX-nya ini warnanya chopper. Terus ini ada tulisan sebelah sininya, tulisan slim shaft, terus ada tulisan lagi rapid response system. Nah, ini shaftnya juga udah slim ya, tipenya udah kecil nih shaftnya nih, sekitar kalau menurut saya sih sekitar 6,5an lah ya, ini udah kecil. Terus ini bagian konnya ini udah ada tulisan Mizuno, ada tulisan dan ini ada hologramnya. Terus ini gripnya ini juga udah tadi kan dibilang sekitar G5 ya, jadi nggak terlalu besar ya, udah cukup kecil juga. Terus ini end cap-nya ini seperti ini teman nih, modelnya Mizuno-nya yang ada marble-nya tuh ya, tulisannya tengahnya gold. Nah, ini raketnya ini teman-teman yang saya dapat di raket ini berat kosongannya, dapatnya realnya ya, realnya berat aslinya di 84 gram. Terus balance point-nya ya bener tinggi nih teman, sesuai speknya ya. Ini dapatnya di 305 mm nih ya, cukup tinggi menurut saya. Terus saya ukur panjangnya di 677 mm ya, ada sedikit lebih. Biasanya kan 675 ya, ini 677. Terus ini flagnya yang saya rasakan memang ini benar, flagnya ini stiff ya, stiff flagnya. Ya kira-kira itu aja sih teman-teman yang bisa saya bagikan spesifikasinya mengenai raket ini Mizuno GPX 10.3 ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat saya ada coba sedikit tes raket ini di lapangan. Ya teman-teman, ini saya mau coba raket dari Mizuno tipenya yang GPX 10.3 ya. Ini raketnya, ini saya pakai senarnya dari Mizuno juga yang M Smooth 65R ya, yang senarnya agak lebih mahal ya HN-nya. Jadi tarikannya nih 27, main-nya, cross-nya di 29. Nah, kita lihat coba ya gimana di raketnya. Ya teman udah lihat ya, saya coba di lapangan. Jadi saya mau kasih temen ini, saya jarang-jarang nemu raket seperti ini temen. Ini raketnya tuh, aduh, hampir semuanya tuh pukulan tuh the best temen. Enaknya tuh hampir the bestnya tuh hampir pol gitu loh. Ini raketnya hampir nyari sempurna kalau saya bilang. Semua pukulan dilahap enak semua sama ini raket nih. Nah ini saya mau, ya kita ini dulu ya dari lob dulu ya. Kalau lob tuh saya pukul lob gitu ya, terasa nih raketnya nggak geter, tuh solid, padat. Itu ya, tuh raketnya tuh terasa tuh stabil juga gitu. Pukulan juga enak untuk ngelob gitu. Ini nilainya itu saya kalau dari 10 9 ya untuk ngelob. Terus untuk drive juga enak teman-teman. Untuk drive juga ini yang saya kasih nilai juga 9 dari 10. Ini enak tuh. Udah gitu kan ini frame-nya ini kan hexagon ya. Jadi ada membelah angin ya. Jadi buat main drive tuh, buat drive serang, buat ini enak nih raketnya teman. Masih enak ya pokoknya nih raketnya. Jadi buat drive juga nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nah, terus untuk smash, nah ini yang saya mau bilang, ini kalau buat smash teman saya mau bilang ini nggak ada obat teman-teman, ini memang the bestnya, ini pol nih buat nyemes,
Tuh bola kalau dicemes tuh bisa powernya tuh bisa kita tuh bisa cus mantep banget temen. Yang saya rasakan tuh memang biarpun ini raketnya 4U ya, tapi kayak pakai 3U dan bukan itu, kayak dapat pokoknya kayak ngebus gitu bolanya tuh kenceng banget nih buat nyemes. Emang ini karakternya emang sesuai ya, sesuai raketnya, tampangnya kan raketnya sangar ya, tampangnya kelihatannya garang itu sangar. Ini emang cocok ini raketnya, emang raket untuk attacking ini raketnya. Apalagi ini temen-temen nih yang masih muda-muda, yang tekniknya bagus, yang powernya kuat, yang jumpingnya juga bisa tinggi. Waduh, pakai raket ini the best ya temen, itu mantep temen. Ini bisa jadi senjata andalan tuh yang tipe-tipe kayak gitu nih. Boleh nih temen cobain nih, mantep ini raketnya. Ini selama ini saya jarang nemu raket seperti ini buat main smashnya tuh bener-bener pulen, mantep itu buat ngemes. Ini raketnya seperti itu temen ya. Jadi ini untuk smash seperti itu, nilainya saya kasih hampir 10 lah, saya kasih 9,5 lah ini raketnya untuk smash ya. Nah untuk defense, ini defense ini kan biasanya nih kan Steve ini kan biasanya kalau saya kan Steve kan agak sedikit berat ya kalau namanya raket Steve kan buat defense soalnya. Tapi ini pakai raket Steve-nya ini defense-nya enak temen, ini pakai teknologi. Jadi saya buat defense juga enak-enak aja gitu. Saya nyentak-nyentak dikit bola langsung tung ke belakang. Buat defense drive juga enak-enak aja nih. Ini waduh, ini bisa jadi raket andalan dan ini benar-benar ini enak, defense juga enak, smash juga enak. Ini saya kasih nilai 9 juga dari 10 ya untuk defense. Nah, terus untuk main all around ya, untuk kita tipe all around, untuk main kontrol, untuk drop shot, untuk nyetel bola, flashing, untuk netting, ini juga nilainya enak juga teman. Ini nilainya 9 juga saya kasih. Ini raketnya enak juga teman. Pokoknya ini semua, kayak saya bilang jarang-jarang saya nemu raket ini the best begini nih, yang bilang sampai mentok lah ini pokoknya dari nilai sampai sempurna lah gitu ya, gitu menurut saya. Jadi saya bilang ini salah satu raket yang menurut saya ini nggak ada obat nih, temen. Ini bagus nih temen raketnya. Jadi harganya mid end, rasanya rasa high end gitu. Ini teman bisa jadi pilihan jadi senjata andalan ya teman ya. Nah ini kekurangannya nggak tahu, ini yang saya rasa sih ya ini mungkin kalau teman yang biasa suka raket yang maunya enteng-enteng ya nggak tahu ya, mungkin berasa sedikit berat. Tapi harusnya sih menurut saya sih nggak juga ya. Ini terasa solid, antep gitu ya, padat raketnya. Nggak terlalu terasa berat sih kalau menurut saya, tapi powernya itu waduh mantep banget nih raketnya. Terus teman-teman yang karakternya mungkin karakter yang all around ya itu ya sih nggak apa-apa juga nih, rasanya masih enak juga sih buat all around gitu ya. Atau enggak nih untuk pemula-pemula yang bener-bener pemula ya, mungkin kalau itu mungkin kekurangan, mungkin bukan kekurangan, mungkin dia nggak tahu bedanya gitu raket enak sama raket ini gitu, mungkin seperti itu ya, karena masih pemula gitu ya. Tapi kalau untuk kelas udah advance, untuk ultra pro, udah intermediate juga udah bisa ngerasain lah ini raket memang mantep, the best lah. Desainnya bagus, bahannya bagus, terus untuk dirasanya juga memang mantep gitu temen. Jadi ini menurut saya ini ya teman-teman bisa jadi senjata andalan ya, ini ya mudah-mudahan ini teman-teman cocok gitu ya. Ya kira itu aja sih teman yang saya bisa bagikan mengenai raket dari Mizuno yang 10 GPX 10.3 ini ya teman-teman ya. Semoga ini jadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dalam mencari raket ya. Barangkali masalah ini bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman lainnya ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.